kurang iki untuk share screen-nya ke yang tersidang ya. Mungkin Bapak Swetonya belum keluar nih. Gimana cara keluarnya Pak Gelgel? Screen kan stop screen. Stop screen. Ya, ya, oke. Iya. Stop share apa stop Ya, itu dah Ah, Pak, itu udah stop sama, share. Pak. stop Pak. share ya? Stop Iya. share. Ya, ya. Ya, udah ada. Ya, udah bisa ya. Iya. Pak Wardike. Ya. Yang mau diluarkan. Oh, ini. Ampun kelihatan nggih? Belum, Pak. Oh, belum. Belum, Pak. Oke. Oke, lampunya padam. AC-nya udah matikan ya. Oke. Ini Pak untuk Sudah nggih? Sudah kelihatan nggih? Sudah kelihatan layar tiang nggih? Sudah. Sudah. Ah, nggih. Ya. Ya, benar. Bantuan sedang Pak Nyoman nggih, tolong ditekan nggih. Sebut Pak Nyoman. Lanjut, Pak. Sudah. Halo. Oh, sudah. Oke. Oke, baiklah anak. Selamat pagi Selamat anak-anak. pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, kembali lagi Pagi, Pak. kita hari ini eh, di pagi hari ini kita lagi belajar tentang pendidikan agama Hindu ya. Sekarang sebelum kita belajar, Bapak ingin anak-anak untuk membagi kelompok dulu ya. Kita buat kelompok dulu sebelum kita mulai pelajaran. Dan untuk ketua kelas tolong dicek teman-temannya apakah ada yang tidak hadir hari ini. Hadir Teman semua, Gegel, Pak. Hadir cek semua, teman. Pak. Oh, hadir semua nggih? Oh Ya. ya, kalau hadir semua tolong itu sudah Pak bagi kelompoknya, tolong cari kelompok masing-masingnya. Sini ya Pak bagi menjadi 3 kelompok. Ya, Di sana ada sebagai kelompok inti 1, lagi nih. kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, sekarang kalau sudah kalian ada di kelompoknya masing-masing, sekarang kita akan melakukan doa ya. Tahu anak-anak apa tujuan kita berdoa sebelum kita melakukan kegiatan? Mungkin ada dari kelompoknya atau ada dari anak-anak yang bisa Tahu Pak, menjawab apa tujuan tahu kita Pak. berdoa? Ya tahu Ya, Pak, Sweta, apa kita tujuan kita berdoa? dianjurkan atau dibina untuk berdoa setiap hari sebagai wujud rasa syukur dan mohon selalu diberikan keselamatan oleh ide yang widiwasa Tuhan Yang Maha Esa Pak. Iya, betul sekali ya. Tujuan kita berdoa itu apapun kegiatan kita sebelum kita melakukan kegiatan kita harus itu berdoa supaya nanti apa yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik, apalagi saat kita lakukan suatu pelajaran nanti supaya pelajaran itu kita bisa ingat ya. Nah, kalau gitu kita lanjut. Nah, seperti yang sudah sering Pak sarankan atau kasih tahu kepada anak-anak sebelum kita di kelas itu ada kesepakatan kelas ya. Nah, kesepakatan kelas ini kita siswa melakukan kesepakatan bersama guru di sana. Yang pertama itu masuk kelas tepat waktu, kemudian mendengarkan penjelasan guru. Yang ketiga menjaga kelas tetap bersih dan rapi, bicara yang sopan dan baik, menerima saling membantu, dan nomor 6 mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. Mungkin anak-anak ada yang perlu ditambahkan di sini untuk kesepakatan kelas kita. Setuju Pak, yang itu aja Yuk. dah. Ya. Ya kalau gitu berarti cukup ini ya supaya nanti kita dalam melakukan suatu pelajaran kita bisa berjalan dengan apa yang kita inginkan ya. Nah, sekarang sebelum pelajaran dimulai, kita revisi dulu. Nah, di sana ada bagaimana perasaan anak-anak saat ini.
Nah, jawab dengan satu kata saja. Mungkin ada yang bisa mewakili dari kelompoknya masing-masing, gimana perasaannya saat ini? Siapa? Apakah senang, sedih, atau gimana? Senang, Ya, Pak. ya, silakan. Gimana perasaannya? Senang, Senang? Pak. Oh, Iya. senang. Oh, Senang, ya, Pak, senang. Senang ya, karena dapat pasti. pelajaran agama Hindu, Pak. Iya, pasti senang ya karena yang pertama ini waktunya pagi hari pasti anak-anak masih semangat untuk belajar ya. Dan tadi pasti di rumah sudah dikasih bekal sama orang tua ya. Nah, sekarang kemudian setelah itu mari kita menyanyikan lagu wajib dulu sebentar. Salah satu Garuda Pancasila ya. Nah, mungkin Pak yang memimpin sini, Pak itu mulai dari 1 3, habis 3 kita langsung mulai lagu wajibnya. 1 2 3, ya mari kita nyanyi. Garuda Pancasila, Pancasila aku aku mendukung mendukungmu, patriot Patriot proklamasi setia berkorban berkorban untukmu. untukmu. Pancasila Pancasila dasar dasar negara, negara, rakyat 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 adil makmur makmur sentosa, sentosa, pribadi pribadi bangsa, bangsaku. ayo maju, Ayo maju, ayo maju, 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 ayo maju. maju. Ya, Sore terima kita kasih maju anak-anak. Mari terus. tepuk tangan ya. Nah, Eh, Nah, sekarang kita lanjutkan pendidikan agama Hindu dan budi pekerti kelas 4 tentang jadu sakti ya. Nah, di sini Pak sebelum kita lanjut tentang jadu sakti, Pak di sini ada pertanyaan ya, pertanyaan pemantik. Siapakah yang menciptakan alam semesta ini? Jawab Pak Adi Putro. Siapakah yang menciptakan alam semesta ini? Tuhan Yang Maha Esa, Pak. Ida Sang Yang Widiwasa. Iya, betul sekali. Alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Yang Widiwasa. Yang nomor 2, coba sebutkan ciptaan-ciptaan Sang Yang Widiwasa. Yeti. Ya, Bapak. 1 tumbuh-tumbuhan, 2 hewan, 3 manusia. Iya, itu ciptaan Sang Yang Widi itu di makhluk hidup. Kalau benda matinya ciptaan siapa? Sang Yang Widi juga, Pak. Iya, betul. Contoh ya, kalau benda mati juga ciptaan dari Sang Yang Widi. Widi. Ya, betul. Ada juga Pak dari Ap- manusia. Meja Ada juga. contohnya Pak. Oh, itu kan barang. Ya, betul. Ada juga ciptaan dari manusia ya, manusia yang membuat ya. Ya Nah, Pak, banyak di Pak sini benda sekarang mati Pak. ya, ya banyak lagi ya. Nah, di sini capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran kita pada pagi hari ini itu adalah yang pertama peserta didik mampu menunjukkan kemahakuasaan Sang Yang Widi Wasa sebagai pencipta alam semesta pada aspek jadu sakti. Nah, itu merupakan capaian pembelajaran kita. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini mengetahui kemahakuasaan Sang Yang Widi sebagai jadu sakti. Nah, ini apa ada sebuah video, mungkin nanti kita cuma nontonnya sebentar ringkasnya saja tentang alam semesta ya. Tolong semuanya perhatikan ya di kelompoknya masing-masing ya. Ya, Soalnya Pak. nanti masing-masing kelompok
akan Bapak minta untuk apa pendapatnya. Eh, Mungkin itu sedikit cuplikan tentang video yang berkaitan tentang apa yang kita akan pelajari pada pagi hari ini ya. Nah, sekarang Bapak minta membuat suatu ringkasan. Nah, masing-masing kelompok di sini masing-masing kelompok membuat suatu ringkasan atau apa yang tentang video yang tadi ditayangkan. Ya, di sana di kertas isi nama kelompoknya, kemudian nama anggotanya. Setelah itu, kalau sudah selesai, mohon untuk perwakilan dari masing-masing kelompok membawanya ke depannya, kumpul di meja Bapak. Apakah sudah? Kelompok 1 sudah selesai? Oh ya, sudah ya. Ini sudah ketiganya sudah di sini hasilnya. Nah, kalau gitu sekarang kita menanya pada apa yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Nah, sebelum pelajaran dimulai, ada yang sudah tahu atau sudah pernah mendengar apa itu Jadu Sakti? Oke, anak-anak, ada yang tahu apa itu arti dari Jadu Sakti? Ada yang pernah mendengar? Ada Pak. Belum? Oh ya, kalau belum, mari kita belajar bersama ya. Ya, Nah, di sini pengertian Jadu Sakti. Jadu Sakti berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, yang terdiri dari dua kata, yaitu kata Jadu dan kata Sakti. Nah, kata Jadu di sini sama artinya dengan kata catur, yaitu yang artinya Pak. empat. Ya. Dan kata Sakti yang berarti ke maha Kuasa. kuasaan. Ya. Jadi Jadu Sakti itu berarti empat kemahakuasaan dari Sang Yang Sang Yang Widi. Sang Yang Widi. Nah, dari keempat kemahakuasaan ini kemudian ada yang disebut dengan pembagian dari Jadu Sakti. Ada yang tahu apa itu bagian-bagian? Berapa ada bagian Jadu Sakti? 4 Pak. Oh ya, sudah tahu betul. Itu ada 4 ya. Terus apa saja bagian-bagiannya? Ada yang tahu? Ada Prabu Sakti, Jenana Sakti, Kriya Sakti, dan Wibu Sakti Pak. Ya, betul sekali ya. Itu merupakan bagian dari Jadu Sakti. Nah, sini bagian-bagian dari satu sakti itu yang pertama itu ada Wibu Sakti, kemudian yang kedua Prabu Sakti, yang ketiga Jedana Sakti, dan yang keempat itu adalah Kriya Sakti.
Nah, setelah bagian-bagiannya, sekarang kita lanjut dengan penjelasan atau pengertian dari bagian-bagian Jadu Sakti ya. Yang pertama itu ada bagiannya yang disebut dengan Wibu Sakti. Nah, sekarang coba kalian lihat siapa yang tahu apa itu Wibu Sakti? Ada yang bisa baca? Saya Pak, Ya, Sweto, Wibu silakan. Apa Sakti itu Wibu adalah Sakti? kemahakuasaan Sang Yang Widi Wasa yang bersifat mahada. Beliau ada di mana-mana, tidak ada satupun tempat yang tidak terjangkau olehnya. Beliau ada dalam setiap makhluk ciptaannya. Wiapi wiapake nirwikara. Sifat beliau ada di setiap benda yang disebut hane dan hane yang artinya ada tetapi tidak kelihatan seperti angin yang bertiup. Wujudnya tidak bisa kita lihat tetapi hembusannya dapat kita rasakan. Beliau juga disebut Uto Prota, yaitu ada di mana-mana. Itu mungkin Ya, Pak ya. ya itu merupakan Wibu Sakti. Wibu Sakti itu adalah kemahakuasaan Sang Yang Widi itu yang bersifat maha ada. Ya, beliau ada di mana-mana ya. Tidak ada tempat dan tidak ada yang tidak bisa dijangkau oleh beliau. Nah, wujudnya di sini kita tidak bisa lihat seperti angin yang berembus. Ya, rasanya kita bisa rasakan, tapi tidak kita bisa melihatnya. Ya. Nah, bagian yang kedua yaitu Prabu Sakti. Nah, Prabu Sakti di sini artinya apa? Sang Yang Widi itu bersifat maha kuasa ya atau maharaja. Beliau menguasai segalanya, baik yang lahir yang disebut dengan upeti, yang hidup itu stiti, dan yang mati itu adalah perigno. Nah, jadi ini beliau itu sifatnya maha kuasa atau maharaja ya, yang disebut dengan Prabu Sakti. Nah, kemudian yang ketiga, Jenana Sakti. Jenana Sakti itu apa? Siapa tahu? Yeti, apa Jenana artinya? Sakti adalah kemahakuasaan Sang Yang Widi bersifat maha Ya, tahu, Pak. Jana Sakti itu artinya kemahakuasaan Sang Yang Widi itu bersifat maha tahu ya. Jadi beliau itu memiliki guna dan swabawa. Nah, guna atau pengetahuan yang disebut dengan Trisemanyo. Nah, Trisemanyo itu ada tiga. Yang pertama itu ada Atito, yang artinya mengetahui apa yang terjadi di masa lampau. Kemudian yang kedua Wartamano, artinya beliau mengetahui masa kini. Dan yang ketiga itu Nagata, artinya beliau mampu mengetahui masa yang akan datang. Nah, itu penjelasan tentang Jenano Sakti. Kemudian bagian yang terakhir apa? Ada yang tahu bagian yang terakhir dari Jadu Kriya Sakti? Sakti. Ya, Kriya yang Sakti. bagian yang terakhir itu adalah Kriya Sakti. Nah, coba Adi Putro, apa itu Kriya Sakti? Ya, baik Bapak. Kriya Sakti artinya Sang Yang Widi Maha bersifat maha karya. Beliau dapat menciptakan apa saja yang kehendaknya. Sang Yang Widi selalu beraktivitas dan tidak pernah berhenti. Karena kalau berhenti beraktivitas maka dunia ini akan hancur atau kiamat, Pak. Iya, betul sekali. Iya, Adi Putra ya. Kriya Sakti itu artinya Sang Yang Widi itu bersifat maha karya. Nah, kalau beliau dapat menciptakan apa yang beliau kehendaki ya. Nah, seandainya kalau beliau berhenti beraktivitas, maka dunia ini akan hancur atau Kiamat. kiamat. Ya, itulah tadi penjelasan tentang Jadu Sakti, bagian-bagian Jadu Sakti dan penjelasannya. Ya, ada yang kurang jelas tentang Jadu Sakti, pengertian Jadu Sakti dan bagian-bagiannya. Ada yang belum paham? Ya, sudah Sudah paham, Pak. paham, Pak. Sudah paham semuanya ya? Ya. Ya, kalau sudah paham, kita lanjut dengan refleksinya sekarang ya. Nah, ini merupakan refleksi kita. Ya, nanti mungkin ada cara Bapak mengajar atau gimana yang kurang, ya nanti bisa Bapak perbaiki ya. Nah, bagaimana proses pembelajaran yang kita lakukan tadi? Menyenangkan, Menyenangkan Pak. atau biasa saja? Menyenangkan? Menyenangkan, Pak.
menyenangkan, Pak. Ya, menyenangkan ya. Ya, terima kasih. Kemudian yang kedua, apa hal penting yang kalian pelajari dari hari ini? Hal penting yang terkait dengan kemahakuasaan Tuhan, Pak. Kita tahu jadinya. Iya, hal pentingnya yang berkaitan tentang kemahakuasaan Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu menciptakan segalanya ya. Nah, Nah, kemudian kalau gitu sekarang tadi sudah tugas kelompok. Nah, sekarang Bapak minta kalian kembali ke tempatnya masing-masing ya. Nah, sudah. Nah, kalau ya, sudah, Pak. ya kalau sudah sekarang tolong keluarkan selembar kertas ya, karena kita akan melakukan evaluasi setelah melakukan Ya, baik. pembelajaran. Nah, di kertasnya itu tolong diisi nama, nomor absen, dan kelas ya. Ya, Nah, sekarang sini ada. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat di bawah ini. Nah, kalian di sana tulis di jawabannya, di kertasnya kalian tulis sana jawabannya ya. Nah, nomor 1 sampai dengan nomor 4. Ingat isi nama. Sudah? sudah, Pak. Ya, kalau sudah, sekarang esainya. Esai boleh dibuat di bawahnya ya. Di bawah HBT tadi, kalian buat sana esainya. Sudah? Sudah, Pak. Ya, kalau sudah, Bapak minta untuk Adik Putra ambil pekerjaan temannya, tolong dibawa ke sini ya. Bawa ke depan Ya, semuanya. siapa? Ya. Ya sudah semuanya ini Putra. Sudah. Sudah Pak, sudah. Ya, terima kasih ya Adik Putra. Ya, terima kasih. Ya, kalau sudah. Nah, di sini dapat simpulkan Cadu Sakti berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu kata cadu dan kata sakti. Kata cadu itu sama artinya dengan catur, yaitu 4. Dan kata sakti yang berarti kemahakuasaan. Nah, jadi cadu sakti itu berarti 4 kemahakuasaan Sang Yang Widi Wasa. Nah, sini ada bagian-bagian dari cadu sakti. Yang pertama itu ada Wibu Sakti, yang kedua Prabu Sakti, yang ketiga Jenano Sakti, dan yang keempat itu Kriyo Sakti. Nah, untuk pengertiannya yang pertama, Ibu Sakti itu adalah kemahakuasaan Sang Yang Widi yang bersifat maha ada. Kemudian yang kedua, Prabu Sakti adalah kemahakuasaan Sang Yang Widi yang bersifat maha kuasa. Dan yang keempat, yang ketiga, Janana Sakti. Janana Sakti adalah kemahakuasaan Sang Yang Widi Wasa yang bersifat maha tahu. Dan yang terakhir itu adalah Kriya Sakti. Nah, Kriya Sakti itu artinya Sang Yang Widi Wasa yang bersifat maha karya. Itu kesimpulan tentang apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Segitu aja mungkin anak-anak sudah jelas dengan apa yang tadi kita pelajari tentang Cadu Sakti. Ada yang kurang jelas? Sudah, Pak. Sudah. Tentang Pak. pengertian dari Cadu Sakti sudah ya. Ya, Kemudian untuk bagian-bagiannya sudah. Kemudian pengertian dari bagian-bagiannya sudah. Nah, mungkin sekarang untuk pelajaran hari ini kita lakukan sampai di sini dulu. Mungkin untuk kegiatan minggu depan, pelajaran minggu depan kita akan lanjutkan dengan contoh-contoh dari bagian Cadu Sakti. Ya, nanti tolong kalian pelajari itu contoh-contohnya. Nanti untuk kegiatan berikutnya mungkin kita akan sama lakukan. Yang pertama itu kita akan lakukan pembagian kelompok dulu ya. Baiklah, untuk pelajaran hari ini Pak akan cukupkan sampai di sini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan
tentang pelajaran atau tentang yang lain? Tidak, Pak. Oh, Ya, tidak. udah Pak, Pak. udah Udah. udah Oh, ngerti kita. Pak. Ya, Ya udah ngerti ya. Ya ya. nanti kalian sampai di rumah tolong baca-baca lagi bukunya, yaitu tentang Jadu Sakti ya. Ya baiklah, demikianlah tadi pembelajaran Bapak tentang Jadu Sakti ya. Kita akan bertemu lagi minggu depan di jam yang sama, di hari yang sama, yaitu tentang contoh-contoh dari bagian Jadu Sakti. Nah, sebelum Bapak akhiri, Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua atas kerjasamanya. Kalian sudah belajar dengan disiplin ya. Mungkin untuk minggu depan, tolong ditingkatkan lagi. Ya. Terakhir kata, Bapak ucapkan terima kasih dan mengaturkan Paramo Santi. Om Santi. Om Santi, Santi, Santi. Ya, terima kasih.